Hai guys, kembali lagi dengan kita dari kelompok 8. Dan pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi tentang hak atas kekayaan dan intelektual. Sebelumnya yuk kita lihat siapa aja nih yang ada di kelompok 8. Saya Sylvia Yosi Andriani, NIM 2831, dan teman Saya Ajeng Putri Laila Salsabila NIM 2829 dan teman saya. Perkenalkan, saya Dipoh NIM 2827 dan teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Putu Ayu Kristina Dewi dengan NIM 119112834. Halo, perkenalkan nama saya Gali Arson Sertia Gandhi. NIM saya 119112 dan 825. Saya Nikade Nida Mayanti, NIM 2835. Dan pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas topik yang pertama itu hak atas kekayaan intelektual atau biasa disebut HAKI. Kemudian yang kedua ada merek. Kemudian yang ketiga syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek. Kemudian yang keempat hak cipta. Kemudian yang kelima masa berlaku hak cipta dan hak terkait. Dan yang terakhir yaitu hak paten. Yang pertama ada hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. HAKI adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya berpikir manusia yang mengekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Juga mempunyai nilai ekonomis yang melindungi karya-karya intelektual manusia tersebut. Sistem HAKI merupakan hak private atau private right. Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku HAKI atau inventor, pencipta, pendesain, dan sebagainya. Tidak lain dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya atau kreativitas dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi. Sehingga dengan sistem HKI tersebut, kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar. Yang kedua ada merek. Ketentuan tentang merek diatur dalam UU nomor 15 tahun 2001. Undang-undang ini mencabut UU nomor 19 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 14 tahun 1997 tentang merek. Menurut pasal 1 angka 1 UU nomor 15 tahun 2001, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai unsur pembeda yang dapat digunakan untuk usaha perdagangan barang atau jasa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Dari pengertian di atas, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, ada dua hal yang dapat dipetik. Yang pertama, bentuk-bentuk merek yang dapat dipergunakan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum adalah yang A, berupa gambar atau lukisan. Bentuk ini harus bisa membedakan dalam wujud gambar atau lukisan antara barang yang satu dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan lain. Contoh, cat kuda terbang, gambar kuda tersebut misalnya harus punya sayap yang menunjukkan kuda tersebut terbang sehingga dapat membedakannya dengan cat atau barang lain yang bermerek kuda. Lalu yang B, merek perkataan misalnya Rexona, Tancho, Bodrek, dan sebagainya. Yang C, huruf atau angka misalnya sirup ABC dan minyak rambut. Yang D, merek kombinasi misalnya kombinasi nama dengan gambar dan jamu Nyonya Menir. Lalu di situ disebutkan ada beberapa jenis merek yang kemudian dijelaskan dalam pasal 1 angka 2, 3, dan 4 dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 sebagai berikut. Yang A, merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Lalu yang B, merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Lalu yang C, merek kolektif adalah merek yang dipergunakan barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang atau jasa-jasa sejenis lainnya. Lalu ada syarat dalam pendaftaran merek dan tata cara maupun prosedur untuk mendaftarkan merek. Yang A itu ada permohonan.
Nah, di situ ada tanggal, bulan, dan tahun permohonan. Yang kedua, nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon. Yang ketiga, nama lengkap dan alamat kuasa apabila pemohon diajukan melalui kuasa. Lalu yang keempat, warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna. Yang kelima, nama negara dan tanggal permintaan pendaftaran merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. Lalu ada hak prioritas. Maksudnya adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for the Protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention for the Protection of Industrial Property pasal 1 angka 14 Undang-Undang Merek. Lalu ada tata cara pendaftaran secara online. Yang keempat, hak cipta. Hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599 dengan berlakunya undang-undang ini, maka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Hak Cipta atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220 dinyatakan tidak berlaku. Oke, selanjutnya ada hak cipta. Hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Tahun 2014 Nomor 266, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599. Dan dengan berlakunya undang-undang ini, maka Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220 dinyatakan tidak berlaku. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dikemukakan bahwa yang dimaksudkan dengan poin pertama, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin kedua, pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Poin ketiga, ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemauan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Poin keempat, pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Poin kelima, hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, prosedur, fonogram, atau lembaga penyiar. Hak keenam, pelaku pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan. Poin ketujuh, produser fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekam pertunjukan maupun perekam suara atau bunyi lain. Poin ke-8, lembaga penyiar adalah penyelenggara, penyiar, baik lembaga penyiar publik, lembaga penyiar swasta, lembaga penyiar komunitas maupun lembaga penyiar yang berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin ke-9, program komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditunjukkan agar komputer bekerja, melakukan fungsi tertentu, atau untuk mencapai hasil tertentu. Poin ke-10, potret adalah karya fotografi dengan objek manusia. Poin ke-11, pengumuman adalah pembacaan penyiar pemeran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non-elektronik, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Poin ke-12, penggandaan adalah proses, perbuatan atau cara menggandakan suatu salinan ciptaan dan atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun secara permanen atau sementara. Kelima, itu ada masa berlakunya hak cipta.
Sudah dikemukakan bahwa hak cipta terdiri dari hak moral dan ekonomi. Masing-masing dari hak cipta ini mempunyai jangka waktu yang berbeda. Khusus untuk masa berlakunya hak ekonomi, Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang pertama itu ada buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya. Yang B, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan jenis lainnya. Yang C, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. D, lagu atau musik dengan atau tanpa teks. E, drama musikal, tari, geografi, pewayangan, dan pantomim. F, karya seni dalam segala bentuk, seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase. G, karya arsitektur. H, peta. I, karya seni batik atau seni motif lain. Berlaku selama hidup pencipta, terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya berlakunya hak cipta. Kemudian untuk pasal 59 ditentukan bahwa perlindungan hak cipta atas ciptaan. Yang pertama itu ada karya fotografi, yang B, potret, C, karya sinematografi, D, permainan video, E, program komputer, F, perwajahan karya tulis, G, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi. H, terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, dan modifikasi ekspresi budaya tradisional. I, kompilasi, ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan komputer atau media lainnya. J, kompilasi ekspresi budaya tradisional, selama kompilasi tersebut merupakan seni karya yang asli, berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Perlindungan hak cipta atas ciptaan berupa karya seni terapan, berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Masa berlakunya hak terkait. Masa berlakunya hak terkait ini terdiri atas dua hal. Yang pertama itu ada masa berlakunya hak moral pelaku pertunjukan secara mutandis terhadap hak moral pelaku pertunjukan. Yang kedua itu ada masa berlakunya perlindungan hak ekonomi yang dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada pelaku pertunjukan selama 50 tahun sejak pertunjukan deifikasi dalam fonogram atau audiovisual. Yang kedua itu ada produser fonogram, berlaku selama 50 tahun sejak fonogram deifikasi. Yang terakhir yaitu ada lembaga penyiaran, berlaku selama 20 tahun sejak karya siaran pertama kali disiarkan. Hak paten. Hak paten atau hak eksklusif merupakan hak kepemilikan yang diberikan pemerintah bagi individu atas hasil karyanya dalam bidang teknologi selama waktu tertentu. Dengan kata lain, hak ini merupakan mempersembahkan kebebasan kepada seseorang untuk menjalankan sendiri penemuannya. Kebebasan ini juga sudah dilengkapi dengan perlindungan hukum terhadap kemungkinan terjadinya peniruan oleh pihak-pihak tertentu. Dengan hak paten, penemu dapat memberikan wawasan pengetahuan untuk kemajuan dalam masyarakat. Dalam hak paten, dikenal istilah invensi dan inventor, yang tentunya masih memiliki pengertian dengan hak itu sendiri. Invensi merupakan ide yang berasal dari penemu dalam bidang teknologi, baik produk maupun pengembang, dan penyempurnaannya. Sedangkan inventor adalah orang yang memiliki ide spesifik dari bidang teknologi tersebut. Inventor bisa seorang atau beberapa orang yang bekerja sama menghasilkan ide atau produk teknologi untuk mengelola masalah. Fungsi hak paten. Fungsi hak paten dalam bisnis. Suatu bisnis, pengakuan resmi menjadi hal yang sangat penting untuk dimiliki. Meskipun dalam bisnis ada banyak hal yang perlu diatur, namun pengakuan resmi terhadap bisnis yang paling penting agar bisnis yang dikenal dengan baik. Untuk itu, pebisnis memerlukan hak paten dalam bisnisnya yang memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, jaminan perlindungan hukum. Fungsi hukum dari adanya hak eksklusif dalam sebuah bisnis adalah jaminan akan perlindungan hukum pada bisnis yang dijalankan.
Jaminan hukum menjadi sangat penting untuk sebuah bisnis sehingga pengusaha perlu memasukkan bisnisnya untuk mendapatkan hak dagang, penemuan, dan daya cipta. Dengan adanya hak tersebut, suatu bisnis akan memperoleh perlindungan dan pengakuan sah. Perusahaan akan selalu menciptakan produk-produk baru yang tentunya membutuhkan hak eksklusif untuk memiliki kekuatan hukum. Dengan hak ini, perusahaan memiliki hak atas ide termasuk produk yang dihasilkan karena telah memperoleh hak yang sah dari pemerintah. Ini menjadi kekuatan hukum untuk perusahaan jika kedepannya terdapat masalah yang berkaitan dengan ide bisnis tersebut. Tata cara pendaftaran hak paten. Yang pertama, registrasi akun di paten.dgip.go.id. Lalu pilih buat permohonan baru untuk membuat permohonan baru. Selanjutnya, unggah data dukung yang dibutuhkan. Lalu isi seluruh formulir yang tersedia. Dan lakukan pembayaran dengan klik pemesanan kode billing paten. Lakukan pembayaran dengan klik pemesanan kode billing substansif. Jika dirasa semua sudah diisi dengan benar, selanjutnya klik selesai dan permohonan kamu sedang kami proses. Kesimpulan pada materi kami yaitu setiap karya-karya yang lahir dari buah pikir yang cemerlang yang berguna bagi manusia perlu diakui dan dilindungi. Untuk itu, sistem haki diperlukan sebagai bentuk penghargaan atas hasil karya. Di samping itu, sistem haki menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas segala bentuk kreativitas manusia. Sehingga kemungkinan dihasilkannya teknologi atau karya lainnya yang sama dapat dihindari atau dicegah. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin untuk keperluan hidupnya atau mengembangkannya lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi. Oke guys, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga dapat menambah wawasan kalian ya. See you!